Dalam pendidikan, ada berbagai aliran filsafat dengan pandangan berbeda tentang belajar dan mengajar. Ada yang menekankan kebebasan, ada yang menjadikan alam sebagai guru, ada pula yang berpegang teguh pada nilai-nilai klasik maupun kegunaan praktis. Setiap aliran punya kelebihan tersendiri. Bagaimana perbedaannya? Mari kita bahas bersama. Pendidikan yang pertama adalah aliran progresivisme. Aliran progresivisme menekankan perkembangan individu dan kebebasan berekspresi. Pendidikan dipandang sebagai proses pertumbuhan alami yang mendorong berpikir kritis, kreativitas, serta pengembangan sosial dan emosional siswa. Tokoh aliran ini adalah John Dewey, William James, dan Hans Yeager. Dalam pembelajaran, guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing, sementara siswa aktif terlibat melalui pengalaman nyata seperti diskusi, eksplorasi, dan proyek. Implementasinya tampak pada pembelajaran berbasis proyek, misalnya desain produk, penelitian lapangan, atau kampanye sosial, sehingga siswa belajar dengan melakukan dan berpartisipasi langsung dalam konteks dunia nyata. Aliran pendidikan yang kedua, aliran naturalisme. Aliran naturalisme memandang alam sebagai guru utama. Pendidikan diarahkan pada pengalaman langsung dengan alam melalui pengamatan, eksplorasi, dan interaksi dengan lingkungan sekitar. Tokoh penting yang memengaruhi aliran ini adalah Jean-Jacques Rousseau dan Johann Pestalozzi. Tujuan utama pendidikan naturalisme adalah menumbuhkan pemahaman tentang ekosistem serta kesadaran menjaga lingkungan. Implementasinya tampak dalam pembelajaran di luar kelas, misalnya kunjungan ke taman nasional, ke kebun binatang, atau peternakan, agar siswa memperoleh pengalaman nyata dari alam. Nah, adapun aliran yang ketiga yaitu aliran idealisme. Perspektif idealisme dalam pendidikan merupakan keyakinan bahwa ide dan nilai-nilai moral dan perkembangan intelektual menjadi hal yang paling penting dalam pembelajaran. Menurut aliran ini, ide-ide dan nilai-nilai universal merupakan substansi untuk mencapai pemahaman dan perkembangan pribadi yang lebih baik. Nah, tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam aliran ini meliputi Plato, Socrates, dan Immanuel Kant. Adapun implementasi dari aliran idealisme yaitu sekolah saat ini menggunakan pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pengembangan pemahaman konsep dan ide. Siswa didorong untuk memahami ide-ide abstrak dan menerapkannya dalam pemikiran dan tindakan mereka. Adapun aliran pendidikan yang keempat adalah aliran perennialisme. Aliran perennialisme menekankan pentingnya nilai-nilai abadi dan pengetahuan klasik yang dianggap relevan sepanjang masa. Tokoh-tokoh perennialisme meliputi Plato, Aristoteles, dan Augustinus Teuco. Pendidikan dipandang sebagai sarana membentuk karakter dan pemahaman siswa melalui pengetahuan inti yang tidak lekang oleh waktu. Implementasinya terlihat pada kurikulum akademis yang menekankan penguasaan mata pelajaran inti seperti matematika, sains, bahasa, dan sejarah. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman mendalam, menjaga standar kualitas tinggi, serta mempersiapkan siswa menghadapi tantangan akademis dan kehidupan. Aliran pendidikan yang kelima adalah pragmatisme. Perspektif pragmatisme menekankan hubungan antara teori dan praktik. Pembelajaran didasarkan pada pengalaman praktis dan pemecahan masalah. Pengetahuan harus berguna dalam kehidupan sehari-hari dan diuji melalui pengalaman nyata. Relevansi, kegunaan, dan aplikabilitas pengetahuan menyarankan bahwa nilai dari suatu ide atau konsep dinilai berdasarkan konsekuensi atau pengalaman praktis yang dihasilkan.
Tokoh-tokoh utama pragmatisme adalah John Dewey, William James, dan Charles Sanders Peirce. Adapun implementasi pragmatisme dalam pendidikan yaitu konsep pragmatisme mendorong pembelajaran berbasis proyek, di mana siswa terlibat dalam proyek-proyek nyata yang membutuhkan pemecahan masalah dan penerapan pengetahuan. Dari 5 aliran yang telah dijelaskan tersebut, aliran pendidikan yang sesuai dengan pendidikan saat ini adalah progresivisme, karena pendidikan modern sekarang lebih menekankan student-centered learning atau pembelajaran yang berpusat pada siswa. Siswa didorong untuk lebih aktif mengeksplorasi, berdiskusi, berkolaborasi, dan menemukan pengetahuan sendiri. Misalnya, pada model pembelajaran seperti project-based learning, di mana siswa diajak membuat proyek nyata sehingga mereka belajar berpikir kritis, kreatif, dan bisa bekerja sama. Selain aliran pragmatisme juga relevan karena dunia pendidikan menekankan penerapan ilmu dalam kehidupan. Siswa tidak cuma hanya menguasai konsep, tapi juga harus bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan yang dipengaruhi pragmatisme lebih menekankan penerapan nyata, seperti dalam pembelajaran STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics, keperusahaan atau integrasi teknologi digital seperti coding, desain, dan kecerdasan buatan. Dan begitu ilmu yang dipelajari benar-benar terasa manfaatnya. Nah, itulah tadi aliran-aliran pendidikan. Setiap aliran pendidikan punya pandangan dan tujuan yang berbeda, tetapi semuanya memberikan kontribusi penting bagi pendidikan. Nah, yuk kita jadikan pemahaman ini sebagai inspirasi belajar yang lebih kritis, kreatif, dan relevan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.